Anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkataan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-200 245. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا minhum wallahu alimun bizzalimin. Pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-245,
643 dan 244, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang kisah kaum yang takut mati kemudian lari dari kampungnya dan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka takut mati malah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kematian itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gimana akan mati. Mereka kira kalau mereka keluar dari kampung halamannya dengan motivasi yang sudah kita sampaikan pekan sebelumnya, takut karena adanya pandemi, atau menurut penafsiran dari ulama yang lain adalah takut karena akan diserang musuh, jadi takut terus lari. Padahal begitu dia lari, mati. Dimatikan Allah Subhanahu. Itu adalah pada masa Nabi Hizqil. Ini makanya mau Setelah tadi Nabi Musa. ngerti. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-244, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang fisabilillah. Setelah jangan takut mati, maka perintahnya adalah fisabilillah, untuk memerangi your experience itu apa? Nah, pada ayat yang akan kita kaji malam hari ini, tentang jihad dengan harta. Kalau pada ayat yang ke-244 itu jihad dengan jiwa, mengorbankan jiwa. Yang kedua ini adalah mengorbankan harta. Jadi memang kecenderungan manusia itu takut mati atau takut miskin, atau keduanya, takut mati dan takut miskin. Itulah yang kemudian menjadikan mereka enggan untuk jihad fisabilillah. Mau perang takut, ngeri dengan kematian, tidak berani. Mau jihad dengan harta, ngeri. Karena kalau mengeluarkan harta, dibayang-bayangi hartanya berkurang dan nanti bisa miskin. Itu memang apa? Memang setan demikian. Setan itu kalau ada orang yang mau infak itu ditakut-takuti tentang jatuh miskin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala men-trigger kalau kalian takut mati dan kalian enggan untuk jihad dengan harta, maka kalian akan disepelekan oleh musuh kami. Umat tidak akan bisa tegak tanpa jihad fisabilillah. Jihad itu dibutuhkan keberanian dan juga pengorbanan. Sebaliknya, penakut dan bakhil itu yang menjadikan halangan orang untuk berjihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man, siapakah? Dzalladzi, yang dia itu yuqridu, mau menghutangi, mau memberikan pinjaman Allah kepada Allah. Qardon, dengan pinjaman hasanan, yang baik. Jadi ini Allah sampai men-trigger, mendorong manusia ini, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mau infak fisabilillah, agar mau jihad dengan hartanya, agar mau mengeluarkan hartanya, itu sampai disebut istilah Allah meminjam. Jadi supaya apa? Supaya dengan bahasa pinjaman ini manusia tidak lagi
tidak lagi eman-eman, tidak lagi takut. Kenapa? Karena yang meminjam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha memberi, yang tidak butuh kepada apapun juga, ya, maha memiliki. Termasuk yang kita punya sekarang ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut istilahnya orang yang mau infak itu dengan pinjaman. Supaya apa? Oh, dipinjami toh. Kalau dipinjami nanti akan dikembalikan, kan begitu. Ya. Manusia saja, ya, itu dikatakan menepati janji apabila dia pinjam, dia bisa membayar sesuai dengan janjinya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan, ya, yang tidak akan menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah untuk tidak menepati janjinya. Pasti Allah akan tunaikan janjinya. Ya, supaya orang kalau minjamin kepada orang yang, ya, mau minjam. Kalau orang itu yang minjam itu orang yang bisa dipercaya, jadi dia terkenal baik, dia akhlaknya baik, ya, dia menepati janji, kemudian dipinjami sebulan sebelum saatnya udah dibayar, itu baik orangnya, menepati janji. Kalau orangnya seperti itu, maka kalau kita pinjami kita akan tenang meminjamkannya. Beda dengan kalau orang yang minjam, ya, tapi susah bayar gitu ya, repot itu. Minjam susah bayar, janjinya sebulan, sudah sebulan hilang orangnya, ya. Kalau ketemu maunya apa, nggak mau ketemu dia, lari aja gitu ya, menghindar. Nah itu repot itu. Suatu ketika apabila orang itu mau minjam lagi, kan kita jadi tidak begitu percaya gitu ya. Kita tidak percaya, kita tidak nyaman memberikan pinjaman itu, ya. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah minjam. Padahal Allah berikan itu. Semua yang kita punya itu Allah berikan. Kemudian Allah sampaikan, coba kamu mau nggak minjamin kepadaku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking baiknya Allah. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada Allah yang maha kaya, yang maha memberi, yang maha memiliki, pasti Allah akan tunaikan. Allah akan bayar itu pinjamannya itu. Di mana Allah bayar pinjamannya? Dunia dan akhirat. Di dunia atau pasti di akhirat. Ya, pasti di akhirat. Dunia dan atau akhirat. Itu pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan pinjamannya itu, pinjaman tadi itu, lahu kepadanya, kepada yang mau memberikan pinjaman, adha'afan, dengan berlipat ganda, katsiratan yang sangat banyak. Nah, gitu ya. Bank aja, orang mau meminjamkan kepada bank, ya, meminjamkan, ini bukan minjam bank, meminjamkan kepada bank, deposito atau apa, itu tertarik kadang-kadang dengan apa? Dengan itunya, dengan bunganya gitu. Bunga berapa persen nih, ya? Setahun 16%. Wah, lumayan nih, 16% setahun. Hitung-hitung saja. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Ya, disebutkan pada suratul Baqarah ayat 260 itu, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang mau infak, ya, menginfakkan hartanya itu seumpama satu butir biji. Satu butir biji. Ambatat sab'a sanabil. Yang butir biji, satu butir biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai akan ada 100 biji. Satu biji menjadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Artinya satu biji menjadi 700.
700 biji, 700 kali lipat. Itu berarti kalau di persen, 70.000%. Ya, 700 kali lipat, kalau di persen berarti 70.000%. Mana ada bank yang mau memberikan bunga 70.000%? Tidak ada. Setahun 16% tadi. Allah Subhanahu wa taala 70.000%. Bahkan di ayat ini fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, itu bisa lebih dari 70.000%. Bisa lebih dari itu. Sesuai dengan keikhlasannya dan sesuai dengan apa yang diberikan itu. Apakah dia berikan yang terbaik yang dia punya atau tidak? Kadang-kadang kan memberikan yang ya apa sisa gitu ya. Kalau ada pakaian ya pakaian yang tidak dipakai lagi kan begitu. Bukan menyedekahkan atau menginfakkan yang terbaik kadang-kadang ya, harta pun sisa ya, atau yang ya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Beda seperti misalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, menyedekahkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan menyedekahkan sepertiga hartanya. Ya. Kalau kita kan sepersekian ya. Jadi istilah ini, istilah pinjam meminjam ini adalah untuk agar bahasa pinjaman ini lebih dipahami oleh manusia. Oh, kalau saya meminjamkan kepada Allah yang maha segala-galanya, maha memberi, maha kaya, pasti akan membayarnya, pasti akan membalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Agar kemudian manusia tidak sungkan lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk berinfak fisabilillah, berjihad fisabilillah dengan harta, gitu ya. Kalau tidak seperti itu kan ya tidak ada kepastian begitu ya kan. Ya, itu kan tidak mau beri pinjaman kalau orang itu. Nah, kira-kira ada nggak yang sebaik Allah ini? Manusia yang ada, tidak ada yang sebaik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada manusia, kita nggak punya apa-apa, dan kita diberi modal. Dengan modal kita usaha, ternyata orang yang bermodal tadi itu apa? Mau minjam, padahal dia kaya ini, mau minjam, nanti dikembalikan dengan pengembalian yang lebih banyak. Maka kita akan puji orang-orang itu, kita akan puji orang itu bahwa dia adalah seorang yang sangat baik, dia adalah seorang dermawan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita kehidupan. Yaitu pemberian yang luar biasa. Allah berikan kita kehidupan dengan segala nikmatnya, dengan segala fasilitas kehidupan, bisa menghirup napas dengan gratis. Ya, kalau orang sakit napas itu, ya itu bisa menghabiskan jutaan untuk bisa sekedar menghirup napas dengan lega, pakai oksigen. Ya, kita menghirup napas bebas, alhamdulillah, diberi kesehatan, diberikan harta, diberikan keluarga, diberikan rumah dan segala macam. Allah berikan semua fasilitas kehidupan ini. Kemudian Allah sampaikan, mau nggak meminjamkan kepadaku ya apa yang sebagian yang kau punya itu, dan pasti Allah akan kembalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda, 10 kali lipat minimal, bisa sampai 700 kali lipat atau bisa berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kata-kata qardun hasanah, pinjaman yang baik tadi. Itu adalah sesuai dengan kadar keikhlasan kita dan kadar seberapa harta terbaik yang kita berikan. Ya, 100.000 bagi orang yang kaya raya dan 100.000 bagi yang pas-pasan, itu pasti berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggak sama. Kenapa? Karena 100.000 bagi yang pas-pasan itu dia usaha gitu ya, dia nabung ya. Mungkin untuk jadi 100.000 yang bisa disedekahkan itu butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan. Tapi bagi yang kaya raya, 100.000 itu kayak buang ini, kayak buang apa gitu ya, buang kuku kali ya, kecil sekali. Nah kalau yang kaya 100.000
Yang pas-pasan tadi 100.000 sama-sama ikhlasnya tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pas-pasan 100.000, yang kaya ya 100 juta begitu ya. Itu harusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingat kisah Sayyidina Utsman bin Affan, ya, ketika satu ya masa di Madinah, ya, itu mengalami paceklik, bahan makanan habis. Paceklik, karena pernah ada paceklik, bahan makanan habis. Maka kemudian ya stok makanan menipis sehingga masyarakat susah, harga mulai melambung. Nah, ketika sudah seperti itu, kondisi kritis seperti itu, ternyata Sayyidina Utsman masih mempunyai stok bahan makanan yang melimpah di gudangnya, dan beliau kaya raya, gudangnya banyak sekali dan masih penuh. Maka para pedagang-pedagang ya pengecer, ya istilahnya penyambung pedagang besar, datang kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, engkau masih punya stok bahan makanan, bolehkah aku ya mengambil sebagian, membeli sebagian, nanti aku akan berikan keuntungan yang banyak kepadamu. Ditanya oleh Sayyidina Utsman, berapa kamu kasih aku keuntungan? Kasih 5%, wahai Sayyidina Utsman. Wahai 5% dari keuntungan aku akan berikan kepadamu. 5% sangat kecil. Ada yang lebih banyak lagi? Ada yang akan 10%, wahai Utsman. 10% saya tidak mau. Ada yang lagi? 15%, 20%, sampai 50%. Ya, orang itu mau beli 50%, mau akan berikan keuntungan kepada Utsman. Nah, saat seperti itu kan saat memang ini ya bisa meraup keuntungan. Ya, saat kondisinya pas-pasan, bahan menipis, makanya ada yang suka menimbun apa gitu ya. Itu supaya harganya naik. Itu dosa besar itu. Kalau dia menimbun tujuannya untuk menaikkan harga, menjadikan orang jadi tambah susah, dosa besar itu. Nah, Sayyidina Utsman bukan maksud itu. Masih. Siapa yang ingin menang ini lagi? Sampai 50%, Sayyidina Utsman tidak mau. Masih ada yang mau memberikan keuntungan yang lebih banyak daripada kalian. Wahai Utsman, ya, dikatakan memanfaatkan situasi dan sebagainya. Tidak, ya. Karena ada yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Siapa wahai Utsman yang mau memberikan keuntungan di atas 50%? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Allah berikan minimal 70.000% keuntungan kepadaku. Maka seluruh bahan makanan yang ada di gudangnya Sayyidina Utsman disedekahkan oleh Sayyidina Utsman, gratis disedekahkan kepada masyarakat Madinah, ya. Jadi bukan dijual dengan harga tinggi, tapi disedekahkan semuanya oleh Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman meyakini tadi ya manusia tidak akan sanggup membalas bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berkali-kali. Yaitu karena memang keimanan Sayyidina Utsman, beliau seorang yang kaya raya, sangat dermawan. Ini kalau kaya pelit ya repot. Ya. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yaqbidu. Allah menyempitkan. Allahu al-qabid. Allah itu maha menyempitkan. Menyempitkan apa? Ya, orang-orang yang rezekinya sempit, suruh serat ya, rezekinya serat, itu kehendak Allah. Ya, barangkali dia malas berusaha, barangkali dia usahanya tidak pas, ya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya karena yang seharusnya itu adalah sunnatullah, ya. Jadi kalau memang tidak mampu tukang dengan baik kok kerja tukang, ya kan nggak bagus jadinya, gitu ya. Jadi memang ada cara-cara yang sesuai dengan sunnatullah. Ketika itu dilakukan sesuai dengan sunnatullah, dia akan dapatkan rezeki. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan rezekinya seseorang itu untuk mencoba dia, menguji dia, apakah dia sabar atau tidak. Apakah dia mengeluh atau tidak dengan
kesempitan rezekinya, sabar atau tidak. Wa yabsutu, dan dia melapangkan rezekinya seorang, diberikan kemudahan rezeki, mudah bekerja, mudah mendapatkan keuntungan, ya, mudah menjadi kaya. Itu Allah juga uji bagi mereka. Apakah dengan pemberian itu dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua bentuk ini adalah sama-sama ujian. Bentuk kesempitan rezeki, apakah dia sabar, atau bentuk keluangan rezeki, apakah dia bersyukur. Ya, kadang-kadang orang itu lulus ketika diuji dengan kesempitan rezeki. Kesempitan rezeki menjadikan dia selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Ingat kepada Allah, susah dia. Tapi ketika diberikan kelapangan rezeki, kemudahan, ya, fasilitas hidup yang baik, lupa kepada Allah. Dia ketawa-ketawa. Dia habiskan hartanya untuk senang-senang, ya, untuk lalai, ya. Maka ini tidak lulus ini, ya. Tidak bersyukur kepada Allah. Sementara yang ini tadi dia menyebut-nyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Ingat kepada Allah, dia jadi lulus. Ya. Jadi kalau disuruh milih, pilih yang mana ini? Banyak kan orang memilih ya diuji dengan apa? Dengan kekayaan. Padahal diuji dengan kekayaan belum tentu lulus. Ya, belum tentu lulus. Ini banyak kisah ya orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji dengan kemiskinan dia lulus, tapi begitu diuji dengan kekayaan dia jadi tidak lulus. Semua ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar atau syukur? Yang lebih hebat. Jadi kalau diberikan ujian kemiskinan itu sabar, bagus, sangat bagus. Diberikan ujian kekayaan dia syukur, sangat bagus. Tapi apabila ada orang yang diberikan ujian kemiskinan, dia bersyukur, itu jauh lebih bagus. Jadi justru syukur ketika dia diuji, itu menunjukkan makomnya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu kan seperti tidak ada pilihan, begitu kan? Tapi kalau syukur, dia memuji Allah, ya. Dia nyaman dengan Allah, ya. Tidak mengurangi apa? Kenyamanan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'una, akan dikembalikan segala urusan. Ya, dikembalikan kepada Allah, Allah akan menghitungnya tadi. Segala pinjaman tadi tidak akan hilang, akan pasti aman. Pinjaman yang diberikan kepada Allah tadi pasti aman, ya, dan akan ada perhitungannya di akhirat nanti, akan dikembalikan, akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan sia-sia, ya, rezeki meskipun hanya Rp1.000 atau Rp500 bahkan, kalau itu ditabung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru ditabung di sisi Allah itu tabungan yang aman dan akan menguntungkan. Alam tara ilal mala'i min bani Israila. Nah, ayat ini nanti terkait dengan kisah kaum Bani Israel. Jadi memang kisah-kisah di dalam Al-Quran ini agar ya umat Islam itu lembut hatinya, ya, agar bisa bercermin dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya, ini terkait juga dengan jihad fisabilillah. Ya, bagaimana prototipe Bani Israel, perilakunya kaum Bani Israel, ya, dengan pengorbanan jiwa dan harta ini. Kalau di ayat sebelumnya tadi disampaikan jihad dengan jiwa dan harta. Nah, bagaimana kaum Bani Israel ini? Ya, ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisahnya Talut melawan Jalut. Alam taro ilal mala'i. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Nabi Muhammad, ilal mala'i, pada kisah para pemuka. Kisah para pemuka, tokoh-tokoh
Min Bani Israila, dari kalangan Bani Israil. Satu ketika dari kalangan Bani Israil, tokoh-tokoh itu ya, itu mengadu kepada nabinya. Min ba'di Musa, setelah masanya Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada masanya Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nabi Samuel itu generasi kelima setelah Nabi Musa alaihissalam. Yang pada ayat sebelumnya itu tentang orang yang dimatikan Allah karena takut mati tadi, keluar dari kampungnya, itu Nabi Hizkil, generasi ketiga setelah Nabi Musa. Yang ayat ini adalah generasi kelima setelah Nabi Musa, yaitu Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel ini ya itu tidak termasuk nabi yang harus dihafalkan namanya gitu ya. Seperti 25 nabi, ya ini Nabi Samuel. Karena nabi-nabi itu jumlahnya 124.000 dan banyak diantaranya ya diutus Allah Subhanahu Wa Taala di kaum Bani Israel ini. Ini kisahnya Nabi Samuel. Ilqalu, ketika para tokoh-tokoh tadi itu dari kalangan Bani Israel itu berkata, linabiyin, kepada nabinya Samuel, Nabi Samuel, lahum, nabi yang diutus untuk mereka. Apa kata mereka? Ib'ats, wahai Nabi Samuel, ib'ats, angkatlah lana untuk kami malikan, seorang raja, seorang pemimpin, seorang panglima perang, nukotil, yang akan kami ikut berperang fisabilillahi, di jalan Allah. Kami ikut berperang dengannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ya akibat sifat penakutnya Bani Israel dan bakhilnya Bani Israel, ya, dua-duanya itu ada di kalangan mereka, itu mereka semakin tergesa, mereka semakin kacau, ya. Dan kemudian puncaknya adalah adanya Jalut, yaitu mereka makin kacau, makin tidak jelas perjuangannya. Tahu-tahu kemudian ada Jalut, sang pemimpin yang tubuhnya seperti raksasa, tubuhnya itu seperti 4 kali lipat orang dewasa, budi besar, ya. Dan sudah isya ya Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita akan lanjutkan kisah Talut dan Jalut ini di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian Al-Quran perkataan untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan pada kita semua, melimpahkan rezeki yang halal berkah, melimpahkan segala kemudahan urusan kita, istiqomahan dalam ibadah, dan akhirnya adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.